Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kita. Pada video pembelajaran kali ini adalah merupakan video pembelajaran pertemuan ke-6 kita dengan tema sistem resolusi konflik dalam organisasi. Sebagai pendahuluan ya, konflik dalam organisasi adalah hal yang tentunya tidak bisa dihindari. Namun yang membedakan organisasi yang sehat dan tidak sehat adalah kemampuan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut secara konstruktif. Jadi kembali intinya bahwa ketika kita berorganisasi, pasti kita akan menghadapi konflik karena kita bertemu dengan berbagai macam tipe dan karakter orang di dalam organisasi. Namun tentu organisasi harus mampu mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut secara konstruktif. Kemudian ya, tentunya pertemuan ini membahas ya bagaimana sistem resolusi konflik ya dirancang dan diimplementasikan dalam organisasi. Nah, kemudian nanti kita kaitkan dengan peran budaya dan kepemimpinan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Baik, kita mulai dari yang pertama, sistem resolusi konflik, konsep dan tujuan. Nah, apa itu sistem resolusi konflik ya? Jadi sistem resolusi konflik ini secara pengertian adalah serangkaian mekanisme, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan dalam organisasi untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien. Jadi ini adalah cara, sistem, ataupun mekanisme, atau mungkin nanti juga merupakan sebuah standar operasional prosedur serta kebijakan perusahaan yang diterapkan dalam upaya menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien. Nah, tujuan utamanya tentu adalah menjaga harmoni dan produktivitas organisasi karena penting bagi seluruh anggota organisasi itu tetap terjalin harmoninya, tetap terjalin kebersamaannya, sehingga organisasi tetap akan produktif. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mencegah agar eskalasi konflik itu tidak semakin membesar begitu. Kemudian tentunya yang ketiga adalah memberikan wadah formal maupun informal untuk menyelesaikan konflik. Jadi nanti konflik diselesaikan baik secara formal maupun informal. Karena seringkali ternyata permasalahan-permasalahan yang terjadi antar karyawan atau antar anggota organisasi perusahaan itu terjadi atau itu dapat diselesaikan dengan secara informal begitu. Maka tetap penyelesaian secara informal itu dilakukan ya pendekatannya. Kemudian yang keempat adalah membangun budaya organisasi yang suportif. Artinya bagaimana organisasi memiliki budaya untuk tetap saling pertama mendukung, mensupport, dan saling menjaga kebersamaannya. Nah, yang kedua, adapun pendekatan dalam sistem resolusi konflik ini terdapat pendekatan ya yang biasa digunakan organisasi. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut ya diantaranya yang pertama adalah pendekatan preventif atau kita sebut dengan preventive conflict management ya. Ini tujuannya untuk membentuk budaya komunikasi terbuka. Jadi pendekatan preventif ini adalah pendekatan antisipasi di awal gitu ya. Bagaimana upaya agar sebelum terjadi konflik itu sudah diantisipasi. Jadi tindakan sebelum terjadinya konflik. Itu namanya pendekatan preventif. Ini caranya adalah dengan membentuk budaya komunikasi terbuka, artinya dilatih ataupun
sarankan atau mungkin juga diterapkan kepada seluruh anggota organisasi untuk sedari awal itu saling membuka diri. Jadi kalau ada masalah itu intinya jangan dipendam, harus saling terbuka ya, karena tentu konflik itu bisa diselesaikan ketika ada saling komunikasi untuk menjelaskan persepsinya masing-masing begitu. Maka budaya komunikasi terbuka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelatihan manajemen konflik untuk karyawan dan manajer. Ini tujuannya agar setiap orang itu memiliki satu kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sesama anggota ataupun dari sisi bawahan atasan atau sesama rekan kerja yang selevel gitu. Nah, pelatihan menjadi penting karena ini untuk meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan mengelola dirinya ketika dia menghadapi konflik. Kemudian juga tujuannya untuk memberikan penilaian awal terhadap potensi konflik. Nah, dengan tindakan preventif ini ya, tentunya organisasi akan melihat ataupun bisa menemukan ya bibit-bibit konflik yang akan terjadi yang kemudian itu bisa diatasi segera begitu. Itu sebagai target dari pendekatan preventif. Kemudian berikutnya adalah dengan cara pendekatan formal atau kita sebut dengan formal dispute resolution ya. Nah, ini tentunya perusahaan caranya memberikan suatu prosedur keluhan resmi atau kita sebut dengan grievance procedure. Artinya setiap organisasi yang baik dia membuka satu kesempatan ya bagi siapapun yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya di dalam kegiatannya bekerja di dalam sebuah perusahaan itu diberikan kesempatan untuk memberikan semacam saran atau keluhan-keluhan yang ingin disampaikan itu diberikan sarananya ya, misalnya dalam format portal atau website yang bisa diisi ya bagi seluruh anggota perusahaan untuk menyampaikan keluhannya agar pihak manajemen itu bisa memahami terjadinya satu permasalahan di dalam organisasinya. Kemudian berikutnya adalah namanya proses disipliner. Jadi pendekatan formal ini salah satu caranya adalah untuk menerapkan satu proses standar prosedur di mana setiap anggota organisasi itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Jadi gini, jadi secara sederhana ya saya analogikan ibarat sebuah aktivitas kendaraan di jalan raya. Kalau setiap orang mematuhi peraturan lalu lintas atau disiplin dengan aturan-aturan lalu lintas, maka bisa dipastikan tidak akan terjadi kecelakaan ya. Misalnya semua orang harus berhenti ketika di traffic light itu atau di persimpangan lampu merah itu lampu merah menyala. Nah, semuanya disiplin untuk berhenti. Kalau ada saja yang bergerak berjalan, maka akan terjadi potensi kecelakaan. Nah, kalau semuanya orang taat ya dalam aturan-aturan yang diberlakukan, maka potensi konflik tidak akan ataupun konflik tidak akan terjadi. Nah, kemudian mediasi dan arbitrasi internal. Artinya kalau memang konflik itu akhirnya terjadi juga, maka segera langkah-langkah pihak manajemen untuk melakukan mediasi. Ya, harus difasilitasi begitu. Atau kita sebut dengan namanya lembaga arbitrasi internal. Jadi lembaga itulah yang akan memanggil ke berbagai pihak yang menghadapi konflik dan segera diselesaikan segera agar nanti skala eskalasi konfliknya tidak semakin membesar begitu.
Nah, berikutnya yang C adalah pendekatan informal atau informal dispute resolution. Nah, ini bisa dilakukan ya dialog antar individu. Misalnya pertemuan-pertemuan ya katakanlah mungkin di kedai kopi atau di kantin atau di mana saja yang sifatnya tidak formal begitu. Bisa difasilitasi juga gitu ya oleh pihak manajemen. Nah, ini bagus ya, dengan adanya dialog ini diharapkan sejumlah pihak ataupun berbagai pihak yang menghadapi konflik segera bisa menyelesaikan persoalannya. Nah, itu juga bisa difasilitasi oleh atasan langsung ya. Untuk kemudian atasan itu memanggil dengan suasana yang lebih santai, tidak harus di ruangan kerja, di tempat-tempat yang mereka mungkin akan lebih nyaman ketika berbicara begitu. Ini penting ya bagi pimpinan memahami psikologi karyawan agar jangan sampai eskalasi konflik semakin membesar, maka segera difasilitasi oleh pimpinan untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah intervensi pihak ketiga atau non struktural. Nah, ini bisa saja menggunakan pihak lain ya di luar di luar dalam organisasi itu. Supaya apa? Pihak lain ini bisa lebih objektif menilai persoalan, tidak ada keberpihakan gitu antar sejumlah pihak yang menghadapi suatu konflik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tiga ya, bagaimana peran pimpinan dalam resolusi konflik. Jadi dalam organisasi itu pimpinan atau leader itu adalah mereka sangat-sangat ini, maaf ya, sangat-sangat strategis ya, apanya fungsinya ya. Sangat-sangat strategis fungsinya di mana leader ini kan membawa arah organisasi, membangun sinergi ya, gunanya ya, meningkatkan kolaborasi, mengelola potensi, itu semuanya tugas-tugas pemimpin. Maka seorang pemimpin tuh harus mampu menjadi fasilitator. Apa itu fasilitator? Mereka bisa mengarahkan dialog antar pihak yang bertikai. Jadi memfasilitasi suatu pertemuan ya. Kemudian pertemuan itu dilakukan ya dengan cara yang baik tentunya ya, apakah bersifat formal atau informal, dan pemimpin bisa memberikan kesempatan kepada para pihak yang konflik itu untuk bicara. Kemudian dia bisa menangkap untuk mencari jalan tengah agar semua pihak yang berkonflik ini bisa menerima begitu. Itu namanya fasilitator ya. Kemudian juga bisa menjadi mediator. Mediator ini menciptakan jembatan kepentingan gitu. Ini kan biasanya konflik terjadi karena ada perbedaan persepsi, nilai diri, atau mungkin ada hal-hal yang antar pihak itu kemudian saling berkompetisi. Yang semuanya itu disebabkan karena ada kepentingan-kepentingan berbagai pihak terhadap bisa jadi sumber daya atau mungkin perebutan fasilitas. Nah, mediator yang baik itu dia bisa menjadi jembatan. Artinya kepentingan-kepentingan yang berkonflik tadi kemudian itu bisa di apa ya? Bisa di akomodir ya, bisa diakomodir untuk mencari jalan tengah ya, mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Misal antar divisi berebut penggunaan mobil operasional. Nah, sebagai pemimpin dia bisa memediasi, oke, nanti tinggal diatur kapan penjadwalannya dan bagaimana mekanisme penggunaan mobil yang hanya satu buah misalnya. Nah, disinilah peran pemimpin sehingga antar divisi ini bisa menerima. Kemudian juga sebagai pembentuk budaya. Jadi budaya organisasi itu kan adalah satu nilai ataupun sistem keyakinan yang ada pada seluruh anggota organisasi yang itu menjadi tradisi ya, menjadi apa ya, menjadi kebiasaan sehari-hari yang kebiasaan itu kemudian terbentuk secara terus-menerus sehingga menjadi budaya gitu, menjadi aktivitas yang memang setiap harinya itu selalu
lakukan gitu. Nah, salah satu budaya yang baik dalam mengantisipasi terjadinya konflik itu adalah bagaimana menanamkan nilai keterbukaan antar anggota organisasi. Jadi mereka tuh harus biasa berkomunikasi dan saling berbicara ketika ini ya menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Jadi ya kalau kita bekerja dari pagi sampai sore kan nggak mungkin kita diam saja sama anggota ataupun sama kawan-kawan yang lain. Biasakan untuk membangun keterbukaan dan kemudian juga saling menghargai. Biasanya orang kalau sudah tidak dihargai itu kan bisa jadi egonya merasa dikangkangi, ego apa namanya, kemudian orang tidak dihargai itu seringkali membuat menjadi tersinggung ya. Nah, budaya saling menghargai ini penting agar dapat terhindarnya konflik begitu. Kemudian juga menjaga profesionalisme dalam bekerja. Nah, ini tentunya setiap orang yang bekerja dengan basis profesional yang baik, maka secara otomatis ya gesekan-gesekan antar divisi ataupun antar orang lain itu akan dapat terhindar karena orang yang profesional itu kan orangnya disiplin, tekun, fokus ya, tidak merecokin orang begitu. Bekerja tentu dengan dasar SOP yang sudah ditentukan ya, tidak overlapping dengan pekerjaan orang lain. Nah, apabila ada tiga budaya ini, maka ini bisa juga mengantisipasi terjadinya konflik ya, menjaga komunikasi secara terbuka, saling menghargai sesama anggota organisasi, dan tetap profesional dalam bekerja. Nah, pemimpin yang efektif harus mampu nih mengenali tanda-tanda konflik sejak dini dan bersikap proaktif dalam meredamnya. Jadi jangan dibiarkan. Kalau sudah nanti dibiarkan, nanti meledak, ya itu akan sangat kontraproduktif terhadap aktivitas organisasi. Makanya harus sudah bisa dikenali tanda-tanda konflik sejak dini begitu. Baik, sekarang kita coba masuk yang keempat, yakni budaya organisasi dalam mendukung resolusi konflik. Nah, ini budaya tadi ya yang kita tadi jelaskan di awal. Pertama adalah budaya keterbukaan, ya. Ini mendorong semua pihak untuk berbicara dan mendengar. Nah, ini penting ya, budaya keterbukaan ya. Jadi, semua orang diberi kesempatan untuk dapat berbicara dan juga terbiasa untuk mendengar. Jangan dia saja yang mau bicara atau jangan diam saja. Jadi harus ada komunikasi yang interaktif ya. Kemudian adalah budaya kolaboratif ya. Ini menekankan pada penyelesaian masalah bersama. Jadi kita sebagai anggota organisasi itu kan sebenarnya memiliki tupoksinya masing-masing. Nah, tupoksi yang kita kerjakan atau tugas pokok dan fungsi kita tadi itu harus dikolaborasi ya, atau disinergikan. Jadi misalnya bagian pemasaran harus bisa berkolaborasi dengan bagian yang lain ya, bagian produksi, bagian keuangan, HRD, semuanya kan untuk menuju tujuan bersama. Ya ibarat main bola ya. Ada kiper yang menjaga gawang, ada back yang menjaga pertahanan, ada gelandang yang memberikan tekanan penyerangan, ada striker yang mengeksekusi bola untuk menjadi gol. Itu semuanya harus kolaborasi antar semua pihak. Nggak bisa semuanya jadi penyerang, nggak bisa semuanya nanti bertahan. Kalau bertahan nanti tidak akan terjadi gol. Tapi kalau semuanya menyerang, nanti ketika ada serangan balik, maka tidak ada yang bisa menjaga pertahanan gawang di sebuah permainan sepak bola. Itu namanya berkolaborasi ya. Kemudian budaya akuntabilitas atau setiap individu merasa bertanggung jawab atas tindakan dan komunikasi mereka. Jadi setiap orang ketika merasa bahwa dirinya ini harus bertanggung jawab ya terhadap aktivitas dia sebagai karyawan atau sebagai anggota organisasi, sehingga dia memahami apa yang harus dia kerjakan, maka ini juga bisa tentunya meminimalkan terjadinya konflik. Itu penting ya, karena setiap orang merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
Kemudian budaya belajar ya. Jadi penting bagi kita terus mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita. Gunanya untuk apa? Supaya kita berpengetahuan ya. Jadi kalau setiap orang punya budaya belajar, maka dia bisa terus eh, menyelesaikan konflik secara lebih baik. Karena apa? Ada suatu pengetahuan yang dia cukup gitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut begitu. Nah, ini penting ya. Jadi organisasi harus menjadikan penyelesaian konflik sebagai bagian dari sistem kerja, bukan sekedar insiden sesaat. Karena kesadaran terhadap potensi terjadinya konflik di anggota organisasi ini menyebabkan pimpinan harus benar-benar menyadari ya, dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat ya, sehingga nanti eskalasi konflik bisa dikecilkan bahkan dihilangkan begitu. Baik, kita sekarang masuk di bagian kelima yang merupakan bagian akhir ya dari materi ini. Ini tentang studi kasusnya ya. Jadi studi kasusnya begini, ini konflik antara tim pemasaran dan tim operasional. Dalam sebuah perusahaan retail nasional terjadi nih ketegangan antara tim pemasaran yang merasa ide kampanye mereka sering tidak dijalankan sesuai target, dan tim operasional yang merasa terbebani oleh target yang tidak realistis. Konflik ini kemudian menyebabkan produktivitas menurun dan suasana kerja menjadi tidak sehat. Kemudian manajemen ya kemudian mengadakan satu sesi mediasi internal dengan fasilitator ya eksternal. Jadi menggunakan pihak lain ini ya untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar dari kedua divisi ini tentunya ya, dengan menerapkan sistem komunikasi bulanan antar divisi. Nah, ternyata dalam 3 bulan ketegangan berkurang dan terciptalah sinergi yang baik. Nah, ini sebenarnya bagus untuk didiskusikan ya. Kira-kira apa jenis konflik yang terjadi dalam kasus tersebut? Nah, sistem resolusi apa yang telah diterapkan? Nah, bagaimana peran budaya dan pimpinan dalam menyelesaikan konflik ini? Jadi nanti mohon 3 pertanyaan ini tolong dikomentari ya di channel YouTube saya, yang materi ini saya share di channel YouTube saya gitu. Jadi pertanyaan ini tolong dikomentari, dijawab dengan menjawab di kolom komentar di channel YouTube saya. Ada 3 pertanyaan. Kira-kira apa jenis konfliknya? Terus sistem resolusi apa yang telah diterapkan sehingga dalam 3 bulan ketegangan bisa berkurang, dan bagaimana peran budaya dan pimpinan dalam menyelesaikan konflik ini. Baik, itu ya materi kita pada hari ini. Sebagai penutup, kemampuan menyusun sistem resolusi konflik yang menyeluruh menjadi salah satu kunci ya keberlangsungan organisasi jangka panjang. Pemimpin atau leader, budaya organisasi atau organization culture, dan prosedur resolusi formal serta informal harus berjalan selaras demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Itu sebagai sebuah kesimpulan. Jadi ada peran pemimpin, ada budaya organisasi yang dijalankan, serta ada prosedur yang baik ya dalam menyelesaikan konflik baik secara formal maupun informal. Itu mudah-mudahan bisa menjadi cara untuk meredam konflik yang nanti dampaknya bisa kontraproduktif terkait dengan ataupun berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi menjadi sebuah organisasi yang produktif. Demikian materi kita pada hari ini. Ini daftar pustakanya, bisa dibaca. Materi ini nanti akan saya share di grup WA kita ya. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.